Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video tanggal 14 Juli yang lalu ya teman-teman. Nah, di video tanggal 14 Juli yang lalu kira-kira harga Bitcoin itu ada di garis vertikal ini ya, teman-teman ya. Jadi harga Bitcoin ada di sini. Saya bilang pada saat itu arah tren Bitcoin itu arahnya masih naik kuat ya, teman-teman. Jadi nggak ada resistance sama sekali. Maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik pada saat itu. Nah, saya bilang kalau mau cari opsi buy paling dekat ini ada di demand area minor ya, yang warna biru ini ya. Di sini harga sempat mantul ya di lower areanya dari kisaran 120.600 naik sampai 121.184. Nah, kemudian saya bilang juga kalau misalnya teman-teman mau beli yang spot entry-nya paling oke itu di demand area ini ya, teman-teman. Di kisaran 118.800 sampai 116.600. Nah, ternyata area demand yang sudah kita gambar kemarin masih bekerja dengan baik ya teman-teman. Jadi harga mantul ya di lower area demand ini di sini ya. Ini mantul naik dari kisaran 116.600 naik sampai 120.700-an ya teman-teman. Dan ya sempat turun terus mantul naik lagi, turun mantul naik lagi dan turun, dan ini masih mantul naik lagi ya pada hari ini. Nah, semoga teman-teman yang nonton videonya di tanggal 14 Juli kemarin berakhir dengan profit ya kalau teman-teman ngikutin buy Bitcoin di area demand yang mayor ini. Nah, bagaimana untuk analisa dan mapping untuk Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu area mappingnya, nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar mapping area demand dan supply-nya ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk supply area yang paling dekat ini supply area minor ya, karena digambar di time frame H1 itu di kisaran 120.300 sampai 122.100. Untuk resistance terakhir kita ada di 123.200, dan untuk target kenaikan Bitcoin paling dekat kalau memang nanti dia bisa break high itu ada di kisaran 125.185 ya teman-teman. Nah, untuk target Bitcoin yang lebih jauh lagi itu ada di time frame daily ya, di kisaran harga 146.200. Untuk target Bitcoin ini udah saya sampaikan ya di video-video analisis dan mapping sebelumnya ya. Target Bitcoin 2, target Bitcoin 3 itu sudah saya sampaikan. Dan analisa kita masih bekerja dengan baik ya, bahwa harga Bitcoin saat ini sedang menuju ke target 2 ya. Ini kurang sedikit lagi sebenarnya. Tapi sementara dia terkoreksi turun ya untuk Bitcoinnya. Dan kita lihat kalau di time frame daily ini kondisinya lagi sideways ya teman-teman. Setelah dia rally di sini, kemudian dia turun dan dia sideways di kisaran ini ya teman-teman ya. Level terendahnya di 115.700 sampai 123.200 itu area sideways-nya. Kemudian untuk demand area yang paling dekat ini ada di kisaran 117.200 sampai 115.200. Jadi kalau Bitcoin nanti coba turun ke bawah sini, teman-teman bisa coba entry buy di demand area ini. Atau kalau dia koreksinya terlalu jauh, bisa juga entry buy di demand area selanjutnya yang ada di kisaran 112.000 sampai 109.900-an. Nah, pada time frame H1, teman-teman bisa lihat di sini ada trend line turun dan harga Bitcoin sedang breakout trend line ini. Mungkin ini juga bisa menjadi pijakan entry juga ya teman-teman. Jadi kalau ini breakout biasanya dia akan tes trend line dulu. Jadi mungkin kalau kita lihat di time frame kecil dia bisa aja turun dulu retest ini, baru nanti harga Bitcoin melanjutkan pergerakan naiknya lagi. Nah, ketika nanti ada retrace ya atau ada koreksi turun, itu teman-teman bisa coba cari entry buy di Bitcoin ya. Karena di time frame kecil ini arahnya sudah mulai naik. Nah, kalau kita lihat di time frame 15 menit, di sini ada area resistance ya, teman-teman ya. Ini sudah di breakout harga. Jadi mungkin kalau turun nanti retestnya juga bisa ke trendline ini dan area resistance yang ada di sini. Baru nanti harga Bitcoin bisa
melanjutkan pergerakan naiknya lagi. Jadi kalau ada retrace ya itulah momen yang paling oke untuk buy. Nanti untuk stop loss bisa diletakkan di bawah level support yang paling dekat ya, di bawah 118.191 ya, SL-nya di bawah ini ya teman-teman ya. Nah itu untuk strategi entry buy udah. Kemudian kalau teman-teman mau cari opsi sell, tentunya teman-teman bisa cari entry sedekat mungkin dengan level supply yang warna merah ini. Jadi kalau nanti dekat sini, teman-teman bisa cari entry sell ya. Tapi tentunya dengan melihat price actionnya di time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Jadi kalau ada price action pembalikan arah pergerakan harga, baru teman-teman bisa entry. Misalnya pas di atas itu nanti muncul pola-pola kayak bearish engulfing atau bearish pin bar atau evening star ya, baru teman-teman bisa cari entry sell ya berdasarkan pola-pola yang muncul di time frame yang lebih kecilnya. Nah, kemudian dari sisi fundamental mungkin ada beberapa hal yang perlu diwaspadai ya. Di hari Selasa besok jam setengah 8 malam ini ada The Fed Chair Powell Speaks ya. Nah ini harus teman-teman perhatikan, ini beliau mau ngomong apa ya di hari Selasa besok. Kemudian di sini juga ada di hari Rabu nih ada juga existing home sales ya. Ini juga bisa teman-teman perhatikan data penjualan rumah existing. Di hari Kamis ini ada unemployment claims ya, tingkat klaim pengangguran di Amerika. Dan di jam 8.45 malam ini ada flash manufacturing PMI, ini yang diprediksi menurun ya, dari 52,9 ke 52,7. Ini tentunya berita yang kurang bagus, tapi ini bisa menjadi baik untuk teman-teman yang buy Bitcoin ya, karena kalau hasilnya lebih rendah daripada previous, kemungkinan US dollar bisa melemah dan harga Bitcoin bisa bergerak naik lebih jauh lagi. Nah kemudian yang tentunya yang paling sangat penting itu ada di minggu depannya lagi ya teman-teman, di sekitar tanggal 29 Juli, 30 Juli, sampai tanggal 31 Juli. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan ya, terutama di tanggal 31 ya, karena di sini ada Federal Funds Rate ya, ini artinya pengumuman suku bunga The Fed ini akan diumumkan di tanggal 31 Juli. Dan kalau nanti hasilnya suku bunga Amerika bisa dipangkas, maka ini bisa menjadi bahan bakar ya untuk Bitcoin dan mungkin bahkan altcoin untuk naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Jadi ini sih yang harus teman-teman perhatikan, terutama yang trading di Bitcoin. Nah kemudian kalau teman-teman lihat di time frame 15 menit ini EMA 100 yang warna pink dan EMA 200 yang warna black ini mau cross up ya, artinya kecenderungan arah bisa menjadi naik nanti based on EMA ini. Artinya kalau misalnya nanti ada retrace turun, maka itu bisa menjadi peluang yang sangat menarik untuk kita mencari open posisi buy ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa lihat di chart sebelumnya ya, ketika dia ada cross up seperti ini, kalau dia turun, nah ini bisa menjadi kita bisa mencari buy ya, karena kemungkinan bisa ada pemantulan harga naik ya teman-teman ya. Kayak ini mantul, ini turun, ini mantul ya. Ketika ini naik lagi arahnya ya, ini arahnya naik EMA 100 dan 200, ketika turun, nah ini dia direspon ya untuk EMA 100 dan 200-nya ya teman-teman ya. Kira-kira nanti kemungkinannya seperti itu ya. Kalau misalnya dia ada turun, maka kita bisa mencari peluang entry buy. Ya, jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strategi di pasar Bitcoin, BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Bye guys, thank you.